Kali ini kita akan bahas mengenai prinsip akuntansi yang kedua, yaitu prinsip biaya historis atau historical cost principle. Oke, bersama saya, Usatin, kita bahas bersama. Prinsip biaya histori adalah prinsip akuntansi yang menyatakan bahwa aset harus dicatat dalam laporan keuangan berdasarkan harga perolehannya atau cost pada saat transaksi terjadi, bukan berdasarkan nilai pasar saat ini. Jadi intinya teman-teman, kalau untuk prinsip biaya historis itu ya terjadinya transaksi, ya kan, terjadi transaksi, ada pembayaran. Nah, itulah yang dicatat gitu ya, bukan bukan nilai pasarnya saat ini, bukan nilai barangnya yang beredar saat ini, bukan gitu ya. Nah, seumpamanya nih, mudahnya nanti kalau terjadi secara prinsip ini ya, digunakan untuk memastikan bahwa pencatatan keuangan dilakukan secara objektif, dapat diverifikasi, dan tidak dipengaruhi oleh fluktuasi pasar. Nah, tadi ya kalau seumpamanya nih, tahun 2010 teman-teman melakukan transaksi, ya kan? Melakukan transaksi seharga 10 juta. Nah, tahun 2026 ini yang dicatat harga saat ini atau yang 2010. Nah, kalau berdasarkan prinsip biaya historis berarti yang 2010. Itu ya mudahnya teman-teman. Nah, kita lanjutkan mengenai karakteristik prinsip biaya historis. Yang pertama, objektivitas. Harga perolehan aset berdasarkan transaksi aktual sehingga lebih dapat diverifikasi. Kedua, konsistensi teman-teman. Memungkinkan laporan keuangan disusun dengan konsistensi karena aset tidak berubah berdasarkan fluktuasi pasar. Ya kan? Yang ketiga, konservatif. Menghindari pencatatan keuangan yang belum direalisasi dari kenaikan nilai aset. Dan yang keempat, verifikasinya mudah. Data transaksi dapat didukung oleh bukti fisik seperti faktur atau kwitansi. Itu ya, jadi objektif, konsisten, harganya 2010 dicatatnya 10 juta, 2026 tetap 10 juta gitu ya. Nah, di sini keuntungannya belum tercatat ya, verifikasinya mudah karena nggak ada perubahan, hanya berdasarkan kwitansi atau faktur yang dicatat dulu gitu ya. Nah, kelebihan dan kekurangannya apa? Nah, kelebihannya memudahkan audit karena nilainya berdasarkan transaksi nyata, teman-teman. Menghindari spekulasi dalam laporan keuangan. Menyediakan dasar akuntansi yang stabil dan konsisten. Nah, kekurangannya tidak mencerminkan nilai wajar aset saat ini, terutama untuk aset yang mengalami kenaikan nilai seperti properti dan tanah. Dapat menyebabkan undervaluation pada laporan keuangan dalam jangka panjang. Nah, properti tanah semuanya, atau mudahnya kita beli emas saja wis ya, emas hari ini dan besok itu kan pasti berbeda harganya teman-teman. Yang dicatat yang kapan? Kalau teman-teman belinya hari ini, kwitansinya semuanya harganya 2.600.000 ya kan. Nah, di kwitansi 2.600.000, nah besok ada kenaikan 15.000 semuanya. Pas dijual apakah itu dicatatnya apakah yang besok itu atau yang hari ini? Ya yang hari ini gitu ya teman-teman. Nah, memang kelebihannya konsisten, auditnya mudah, menghindari laporan spekulasinya mudah ya, karena nggak berangan-angan kan gitu ya, nggak berangan-angan harganya berapa sudah jelas di kwitansi. Tapi ya gitu tadi, karena bisa jadi harganya lebih mahal saat ini atau lebih murah, jadi kekurangannya di sana saja sebenarnya ya. Nah, kita contohkan penerapannya nih, semuanya di kehidupan nyata nih. Ada sebuah perusahaan membeli gedung kantor seharga 1 miliar tadi ya, seperti yang saya contohkan di awal-awal tadi. Pada tahun 2010. Berdasarkan prinsip biaya historis, gedung tersebut akan tetap dicatat dalam laporan keuangan dengan nilai sebesar 1 miliar rupiah. Ya kan? Meskipun nilai pasarnya meningkat menjadi 2,5 miliar. Nah, pada tahun 2025. Jadi dicatatnya tetap teman-teman ya, tetap 1 miliar. Jangan tetap 1 miliar dicatatnya, ini tetap ini, bukan ini enggak, ini harga saat ini ya kan, semuanya ini saat ini nih. Nah, yang dicatat ini yang 1 juta, 1 juta ini harga transaksi kan, harga ketika transaksi gitu kan, mudah kan ya teman-teman. Nah, jika perusahaan ingin menjual gedung tersebut, maka pencatatan keuangan keuntungan atau kerugian baru dilakukan saat transaksi penjualan terjadi, bukan berdasarkan kenaikan nilai yang belum direalisasi. Jadi, kalau seumpamanya ini tadi 2010 ya, 1 miliar. Kalau teman-teman ternyata pas 2025
menjualnya, nah itu 2,5 miliar ini itu dicatat untuk pencatatan keuntungan atau kerugian, ya kan, berdasarkan penjualan teman-teman, jadi bukan pembelian tuh. Nah, kita review materi ini tadi mengenai prinsip biaya historis. Yang pertama, manakah yang bukan kelebihan prinsip biaya historis, teman-teman? 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah delta, ya. Delta nih tidak mencerminkan nilai wajar aset saat ini, terutama untuk aset yang mengalami kenaikan nilai seperti properti dan tanah. Nah, yang kedua, apa itu prinsip biaya historis? 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah bravo. Aset harus dicatat dalam laporan keuangan berdasarkan harga perolehannya atau cost pada saat transaksi terjadi, bukan berdasarkan nilai pasar saat ini. Terakhir, manakah pengertian karakteristik konservatisme dari prinsip biaya historis? 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Menghindari pencatatan keuntungan yang belum direalisasi dari kenaikan nilai aset. Oke, thanks for watching. Don't forget to subscribe Pusatin.